Tidak ada satupun manusia yang sempurna. Tapi apa ya sebabnya kita jadi ingin paling sempurna di depan orang yang kita sayang dan cintai? Saya Birgi Putri bersama Ferry Koboy, seseorang yang dikaruniai ketajaman rasa dan kecerdasannya yang mampu membedah dan memberi solusi akan permasalahan yang ada saat ini. Dan tema kita hari ini membahas hubungan Reza Arab dan Wendy Walters. Hanya di sudut pandang. Wendy Walters akhirnya bicara ke publik. Sang selebgram mengaku sudah mantap berpisah dan sekarang tengah menjalani proses cerai dengan Reza Arab. Hal itu diungkapkan Wendy Walters saat jadi tamu di channel YouTube Luna Maya. Pada pertengahan September lalu, Reza Arab juga sempat diisukan melakukan perselingkuhan dan Wendy pun mengakui hubungan rumah tangga mereka kondisinya sebenarnya lebih parah daripada yang media tulis. Permasalahan yang sama dan berulang serta miskomunikasi menjadi salah satu penyebab utama retaknya hubungan mereka. Wendy menyatakan kalau keinginannya terhadap Reza untuk bisa jadi suami yang memimpin itu sulit dilakukan karena melihat background keluarga, yaitu orang tua masing-masing dari pasangan ini yang juga pernah bercerai dan tidak mendapat figur seorang ayah, gitu kata Wendy di channel YouTube Luna Maya. Menurut sudut pandang Ferry Koboy, sebelum mengupas tuntas karakter dan kepribadian masing-masing pasangan ini, netizen tuh penasaran. Ya, gimana sih sebenarnya kondisi hati mereka satu sama lain gitu. Karena kan kalau berpisah belum tentu sebenarnya udah nggak ada perasaan gitu kan. Nah, secara hati kondisi mereka berdua ini gimana sih yang lo rasakan? Yang jelas tidak mau berpisah sebenarnya mereka berdua. Ya. Dan menurutku mereka sudah memperjuangkan itu semaksimal mungkin untuk jangan sampai ada kata bercerai, baik Reza maupun istrinya. Sudah berusaha semaksimal mungkin dengan segala cara, dengan segala hal. Karena untuk sampai pada akhirnya mereka menikah, menurutku bukan hal yang mudah. Perjuangan mereka berdua untuk sampai ke titik menikah pun sangat aman. Banyak hal, banyak rintangan, banyak ini, banyak itu. Cukup lama mereka pacaran 4 tahun. 4 tahun Iya. pacaran. Artinya mereka sudah berusaha, sekali lagi sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mempertahankan pernikahan mereka. Tapi ya itulah yang terjadi. Pada akhirnya seperti yang lo bilang tadi, yang dikatakan di podcastnya Luna Maya, terutama Wendy-nya memutuskan untuk berpisah. Karena sudah tidak saling, masing-masing dari mereka berdua itu sudah tidak ngerti harus apa lagi yang dilakukan sehingga pernikahan ini bisa dipertahankan. Nah, apa sih yang bikin mereka satu sama lain tuh nggak pernah ketemu gitu? Nggak pernah ketemu keinginannya, nggak pernah ketemu komunikasinya. Wendy itu menurutku pribadi yang
pribadi yang flat, orang yang flat, orang yang terlihat biasa aja, Oh, orang yang tidak ekspresif iya gitu ya? tidak ekspresi, biasa aja. Dia juga orang yang kalau bicara belak-belakan, apa adanya. Jadi maksudnya untuk memberitahu, tapi kalau kita tidak ngerti seakan-akan mengajarin. Oh, ya. Ketika dia misalkan mendapatkan sesuatu dari Reza, terlihat biasa aja, terlihat seolah-olah tidak menghargai, seolah-olah tidak terima kasih gitu. Tapi sebenarnya itu karakternya. Bukan berarti dia Bukan tidak berarti dia berterima tidak kasih, seperti itu. gitu. Tidak ekspresif dengan kata-kata gitu Iya, ya mungkin. bukan dengan kata-kata juga sih, dengan raut muka juga dia tuh terlihat orang yang biasa aja gitu. Oh, ya ya ya. Tapi menurutku bukan karena dia jahat, bukan karena dia tidak menghargai, bukan karena dia tidak tahu terima kasih. Memang begitu orangnya, mau ngomong apa. Kan setiap orang kan punya karakter, punya warna sendiri gitu. Dan itu tidak bisa dirubah. Ketika dia tidak suka, ya dengan gamblangnya dia ngomong tidak suka. Ketika dia suka akan sesuatu, dengan gamblangnya dia bilang suka. Tanpa basa-basi lah intinya orang. Nah, sedangkan Reza itu adalah orang yang antusias, Ekspresif. ekspresif sangat. Orang yang selalu ingin tahu alasan gitu. Misalkan dilarang, alasannya apa? Orang yang Selalu butuh penjelasan. iya, selalu butuh penjelasan. Orang yang misalkan si Reza itu melakukan sesuatu buat gue, nggak cukup hanya dengan terima kasih, paham nggak? Tapi aku harus menunjukkan baik dari tingkah, dari gerak tubuh maupun wajah tuh Antusias gitu antusias ya. akan terima kasih itu. Karena Reza ekspresif, makanya mengharapkan orang ekspresif juga seperti dia gitu. Iya. Nah, sedangkan si Wendy itu orang yang terlihat biasa aja gitu. Tidak ekspresif menurutmu tadi kan begitu wataknya. Jadi ada miskomunikasi. iya, jadi menurutku persoalan mereka bukan karena apa yang mereka rasa, bukan. Berarti di sini satu sama lain itu belum benar-benar mengenal karakter masing-masing gitu. Nah, jadi menurutku sampai akhirnya Wendy itu memutuskan untuk bercerai, bukan karena apa yang mereka rasa. Karena masih sama-sama Iya, tapi sayang, masih sama-sama cinta gitu. apa yang mereka harapkan terhadap pasangan tidak sesuai harapan gitu. Apa yang diharapkan oleh Reza terhadap istrinya semestinya harus begini, tidak sesuai harapan. Apa yang diharapkan Wendy terhadap Rezanya yang seharusnya seperti ini, tidak seperti ini. Gitu. Di situ aja sih menurutku. Kan kalau Reza ini ekspresif kan, mengharapkan pasangannya kalau berterima kasih itu sama ekspresifnya juga. Nah, kalau dari sisi Wendy-nya sendiri yang flat, sebenarnya kalau misalkan dia mau menunjukkan perasaannya itu lewat apa gitu? Lewat apa yang dia lakukan.
Oh, lebih ke kepada prakteknya, praktek. bukan kepada kata-kata. Karena bagi dia kalau misalkan mendramatisir itu seperti dibuat-buat gitu. Yang gua rasa di antara kedua belah pihak itu tidak ada kebencian, tidak ada, hanya saja tidak sesuai harapan satu sama lain gitu. Maunya pihak laki-lakinya seperti ini, dari pihak perempuan maunya seperti itu gitu. Jadi nggak ketemunya di situ. Efek dari tidak sesuai harapan itu akhirnya muncul rasa kecewa. Oke. Efek dari kekecewaan itu akhirnya ada yang reaksinya seperti ini, melakukan hal seperti itu. Salah pengertian sih. Sekali lagi itu tandanya belum benar-benar Benar-benar mengenal. tahu satu sama lain. Nah, ini kan ada dua kepribadian, dua karakter yang beda ya. Kayak siang dan malam kan berarti. Gimana sih caranya dua karakter yang sangat berbeda ini bisa benar-benar menyatu gitu di dalam rumah tangga? Terjadinya kerjasama itu kan karena perbedaan. Tukang sayur datang ke toko untuk beli gula. Tukang gula datang ke toko untuk beli sayur. Jadi justru perbedaan karakter itu seharusnya menjadikan orang malah bisa bekerja sama. Nah, cuma kebanyakan orang selalu ingin menjadikan orang lain itu, selalu ingin menjadikan pasangannya seperti dirinya, seperti harapannya. Nah, disitulah selalu nggak ketemu gitu. Masing-masing orang itu beda cara merespon. Iya. Nah, kalau kita mengukur diri kita sendiri, ya pasti banyak kecewanya, pasti banyak salah pengertian. Reza itu karakter orang yang nggak bisa diatur, tapi dia ngatur sendiri. Tambah diatur, tambah bengal dia. Oh. Jadi kasih kemerdekaan aja gitu ya. Ya orang seperti itu tuh mau tidak mau harus dikasih kemerdekaan. Dari kemerdekaan yang dia dapat itu malah dia jadi bisa berpikir. Nah, kalau dari sisi Wendy-nya, gimana cara yang paling baik? Wendy itu kan pasti mau ngasih masukan gitu kan ya, mau ngasih pendapat gitu. Gimana caranya ngasih pendapat orang yang gak bisa diatur, tapi tidak menyakiti gitu? Nunggu dia bertanya. Oh. Kalau tidak bisa diatur, lo juga tidak bisa diatur. Kalau misalkan aku langsung kasih tahu dirimu, pasti lo merasa tidak enak hatimu. Nah, kenapa kita dekat? Karena gue nunggu lo bertanya. Iya. Nah, orang kayak Reza itu nunggu dia bertanya aja. Baru jelaskan. Yang aku tahu Reza itu salah satu pribadi yang introvert. Oh. Tertutup. Yang tidak gampang connect dengan orang. Ya. Bukan karena dia jahat. Tapi karena banyaknya yang dia alami. Banyaknya kecewaan yang dia alami dalam hidupnya. Makanya ngomong dengan orang kayak gitu tuh harus tunggu momen. Misalkan aku temannya,
ada sesuatu, ada yang harus kusampaikan ke Reza itu. Iya. Terus aku temuin dia. Nah, jangan dulu langsung ngomong. Lihat dulu kondisinya. Karena ngomongnya Reza itu tidak bisa, walau dia salah sekalipun, tidak bisa, hei kamu tidak bagus kayak gitu. Nah, cara yang terbaik untuk ngasih tahu kalau misalkan lagi salah, caranya gimana? Kalau Reza tuh kayak anak kecil. Ngerti jadi kan ngadapi anak kecil gimana sih? harus diikutin dulu moodnya ya. Reza Arab itu anak kecil yang cerdas menurutku. Anak kecil yang sangat cerdas. Nah, ngadapi anak kecil yang cerdas itu harus diikutin. Harus ngasuh. Harus ngasuh. Dan menghadapi anak kecil yang cerdas itu sesuatu yang sangat merepotkan, melelahkan. Jadi kalau siapapun pasangannya, ya harus ngasuh. Harus jadi ibu. Iya. Tidak bisa diponis walau salah. Kenapa dia seperti itu? Menurutku, karena aku nggak begitu kenal sama dia. Ini berdasarkan yang gue rasa aja. Perjalanan hidupnya tuh pahit. Dia salah satu orang yang menurutku kurang kasih sayang. Dari kecil. Makanya secara tampilan yang kita lihat, kan kayak orang yang songong. Gayanya tuh. Kayak orang yang nggak peduli sama siapapun. Seperti orang yang paling cerdas. Seperti orang yang paling pintar. Menurutku kalau laki-lakinya dia, kalau perempuannya lo. Yang watak kayak gitu tuh. Kan lo susah banget kan connect sama orang. Susah banget. Nah, Reza tuh kayak gitu. Jadi harus tunggu momen. Emang capek berhadapan sama orang itu. Berarti Reza ini kalau ketemu Wendy tuh sebenarnya klik ya? Klik kayak anak kecil, karena kalau Wendy sendiri menurutku pribadi yang keibuan. Ya. Pribadi yang penyayang. Terlihat dari pribadi yang mau berjuang. Iya. Pribadi yang tidak cengeng. Dan yang gua rasakan sangat sangat berat dia tuh untuk berpisah. Sesungguhnya yang gua rasa ya. Yang gua rasain gitu. Sangat sangat berat untuk berpisah. Tapi saking nggak ngerti lagi harus gimana untuk memperbaiki hubungan ini, akhirnya dengan berat hati seperti yang lo bilang tadi memutuskan untuk berpisah gitu. Rezanya sendiri sih yang paling berarti, seseorang yang paling berarti dalam hidupnya itu ya Wendy itu. Walau mungkin dia kadang bengal ya. Kadang mungkin menyebalkan atau mungkin nakal gitu. Tapi menurutku orang yang paling berarti dalam hidupnya itu yaitu Wendy. Nah, hanya saja tidak bisa mengatakan apa yang dia rasakan itu dengan baik dan benar. Nah, apa kata hati Reza apa yang dirasakan Wendy? Apa yang dirasakan Reza ya? Ya, yang dirasakan Reza untuk Wendy. Yang sampai sekarang mungkin Reza nggak pernah bisa ungkapkan gitu ya.
Dengan Ya salah satu sejujurnya. orang yang membuat dia semangat, membuat Reza semangat. Salah satu orang yang membuat dia jadi sebesar ini, ya Wendy bagi Reza tuh. Menurutku, menurut yang kurasa. Hanya saja dia tidak bisa mengungkapkan dengan baik dan benar gitu. Latar belakang perjalanan hidup Reza itu menyebabkan dia orang yang menjadikan dia seseorang yang mut-mutan, menjadikan orang yang kurang nggak bisa dengan gampang klik dengan orang. Padahal dia orang yang gampang nangis, gampang tersentuh. Ini buat Wendy ya. Iya. Aku kan pernah bilang sama lo, mending aku ketemu 1000 orang daripada ketemu lo yang satu. Capek. Dan satu lagi, orang seperti Reza itu, kalau sudah suka akan sesuatu, total dan loyalitas. Karena untuk menyukai sesuatu, apapun itu, dia salah satu manusia yang sangat susah untuk menyukai sesuatu dengan benar-benar. Ketika mendengar mereka ingin bercerai, ya karena gue bisa merasakan kan ya. Iya. Gue bingung. Bingungnya? Ya masing-masing dari kedua belah pihak tuh sesungguhnya tidak mau berpisah. Hati kecilnya ya sebenarnya. Sangat tidak mau untuk berpisah. Cocoknya lagi menurutku mereka itu dari latar belakang yang sama, cuma beda karakter aja. Maksudnya Wendy juga tidak ada figur. Iya. Mereka itu dua orang yang dalam hidupnya itu dominannya berdiri sendiri gitu. Orang kayak Reza itu peluk aja. Peluk. Walaupun mungkin dia ngomong apa. Nah sedangkan ditambah lagi kan Wendy itu memang dia kan keibuan. Iya. Nah biasanya orang yang berkarakter kayak dia tuh butuh seorang imam, butuh seorang bapak. Figur itu ya. Ya. Sedangkan Reza itu ya anak kecil yang cerdas menurutku. Polos dia tuh orang. AA, BB. Cuma apa ya namanya tuh introvert ya. Susah connect aja mau. Susah banget. Susah akrab lah. Susah untuk. Susah akrab, susah susah senang. Ya. Tapi kalau sekalinya udah akrab, udah suka, udah senang, kualitas. Menurutku cocok sih mereka berdua. Sebenarnya hanya cocok ya. Belum saling pahamnya aja gitu. Sekali lagi tuh Reza dan Wendy, kalian tuh pasangan yang cocok. Sesungguhnya sih yang kalau ngelihat dari karakter. Ya kita tidak usah bahas persoalannya kan. Iya. Karena di dalam sebuah hubungan itu sudah pasti ada persoalan. Sekali lagi sudut pandang ini ku bikin untuk semoga saja jadi jalan keluar. Semoga saja jadi mediator, jadi mediator sudut pandang ini. Dan jadi pertimbangan. Jadi pertimbangan ketika kita memutuskan sesuatu gitu.
Karena kadang-kadang kan kalau kita, maksudnya pasangan itu, kalau lagi emosi, lagi ini masa-masa genting ini kadang-kadang Wendy-nya pengen Rezanya seperti yang dia harapkan. Nah, itu. Rezanya pengen Wendy itu seperti yang dia harapkan. Nah, gitu doang persoalannya. Seharusnya mah saling melengkapi aja dengan karakter masing-masing. Karena secinta apapun kita, sesayang apapun kita akan seseorang, kalau prakteknya saling menuntut, justru akan jadi jauh. Tapi kalau saling melengkapi dengan kelemahan dan kelebihan masing-masing, otomatis akan jadi dekat. Karena tujuan kita berumah tangga itu untuk, ya kan rumah tangga itu kata orang kan sebuah perjalanan panjang yang nggak akan ada ujungnya. Iya. Ya kalau tidak saling melengkapi, tidak akan bisa kita jalani. Nah sayangnya tuh kebanyakan pasangan tuh saling nuntut sesuai karakternya masing-masing. Nah kayak Wendy sendiri, dia kan dari backgroundnya dan akhirnya dia butuh dan punya keinginan untuk mendapatkan seorang figur seorang pemimpin gitu kan ya, seorang ayah gitu kan. Tapi pada kenyataannya karakter Reza ini kan kayak anak kecil gitu. Nah gimana seharusnya Wendy ini menyikapi keinginannya itu? Anak kecil itu kalau diasuh ujung-ujungnya jadi pemimpin. Cuma konsekuensi mengasuh itu emang capek. Dan anak kecil tuh jangan diatur. Anak kecil yang cerdas jangan diatur. Tapi dibiarkan. Pada akhirnya dia mikir sendiri. Ada anak kecil yang diatur, adalah anak kecil yang bodoh. Harus diatur. Tapi kalau anak kecil yang cerdas, biarin aja, ntar dia mikir. Tapi memang capek kalau ketemu orang karakter kayak Reza itu, emang capek kalau tidak benar-benar paham dan mengerti. Karena kayak gua sama lo aja deh, selama kita dari semenjak kita kenal sampai hari ini, kayaknya aku nih selalu pihak yang dirugikan, paham nggak? Semuanya tuh harus ke lo. Tapi alhamdulillah syukurnya lo udah berubah. Nggak seperti dulu lagi. Ya, jujur dulu angin lewat aja. Marah kan? Marah saking sensitif. Dan di matamu itu setiap orang tuh kayak nggak ada nilainya kan? Iya, karena banyak kecewa. Jadi kalau lihat orang tuh udah kayaknya negatif aja duluan gitu. Dari yang lihat angin aja sensitif gitu, kayaknya nggak ada angin, nggak ada hujan, pokoknya kesal aja tiap hari sampai sekarang ketawa mulu guys. Aku bisa merasakan sih di posisi Wendy itu capek. Pengen sesekali misalkan, ya intinya capek lah. Karena ya sama kayak aku berteman sama lo ini, Wendy itu. Jadi Wendy sama Reza tuh kayak gua dengan lo nih, capek banget sebenarnya. Cuma dari hal yang
dari hal yang nggak benar menjadi sangat benar sekarang. Iya, gue berubah itu nggak pernah atas dasar paksaan. Tapi karena dijelasin, nggak divonis, jadi akhirnya gue bisa berpikir gitu. Oh, kalau gue pilih A, akan seperti ini resikonya. Kalau pilih B, akan seperti ini resikonya. Dan gue pilih jalan yang menurut gue akan baik buat diri gue sendiri tanpa ada paksaan gitu. Karena nggak pernah divonis. Mas bro, kan lo manggil gue mas bro kan? Ke tempat gue dong, gue cerita. Lo cerita gue dengerin, habis itu lo tidur. Bahkan habis dulu tuh setelah lo ngobrol cerita apapun, ya lo suka hati aja kayak gak tahu. Pokoknya sesuka hatiku deh. Jadi kalau tidak benar-benar paham, gue merasa kayak orang yang paling terjajah pada waktu itu. Iya, Wendy merasakan hal yang sama gitu ya. Iya, kan? iya, Kayak menurutku. merasa terjajah gitu. Iya, padahal Sama jauh, Reza. jauh. Padahal nggak ada niat seperti itu sama sekali gitu. Saking senengnya. Jadi kayak semena-mena. Ya, saking senengnya, saking nggak pernah merasakan yang namanya klik gitu, ketemu orang gitu ya, buat bercerita, buat mungkin nangis, buat intinya buat bisa cerita gitu ya, ngeluapin apapun yang ada di kepala gitu, di hati gitu. Jadi akhirnya terlihat semena-mena gitu. Padahal gue sendiri gak ada niat maksud untuk seperti itu. Saking senengnya gitu. Gimana sih kayak ngeliat mainan baru terus, wah, habis itu lupa. Kalaupun marah, meluap-luap gitu, marah, ngomong ngoceh ini, ngoceh itu. Seakan-akan kayak gue marahin lo, padahal marahnya bukan ke lo, tapi karena kesal sama orang, gak bisa marah sama ya, orang. Pokoknya intinya aku meluapin ke lo kayak lo kayak tempat sampah. Iya, pokoknya gue jadi tong sampah deh. Iya, lo kayak tong sampah. Nah, menurutku apa yang mereka alami dan jalan itu seperti itu. Tapi tidak ada niat jahat di antara keduanya. Jadi nggak ketemu di situnya aja menurutku. Sekali lagi gue nggak mau bahas persoalannya kan ya. Iya, iya. Karena titik permasalahan mereka sampai akhirnya terjadi mau berpisah ini awalnya karena ketidakpahaman satu sama lain. Ya. Aku tidak akan bahas misalkan apa yang terjadi karena itu efek kan? Kecuali misalkan aku ketemu sama mereka berdua bercerita bertiga mungkin. Lagian juga kalau untuk bahas secara detail persoalan mereka kan itu bukan ranahku. Tapi aku membahas penyebab utama sehingga mereka seperti ini. Ya. Gitu. Karena kita ya sekali lagi aku nggak mau bahas apa yang terjadi, tapi kenapa terjadi. Kalau aku bisa mewakili ya. Kalau misalkan lo tanya gue, siapa yang paling disayang oleh Reza? Siapa yang paling disayang oleh Reza? Siapa yang paling berarti untuk seorang ya Wendy. Reza? Nggak ada yang lain. Mohon maaf Reza Arab. Bukan sok tahu tapi berusaha mewakili apa yang lo rasakan terhadap istrimu, Wendy.
Kenapa juga gue berbicara seperti ini? Karena menurutku persoalan kalian bukan karena masing-masing di antara kalian berdua itu ada kebencian, tapi hanya karena belum memahami satu sama lain. Pesan untuk Wendy. Secapek apapun dirimu atas rumah tanggamu saat ini, sehingga karena rasa capek itu pada akhirnya memutuskan untuk berpisah. Tapi sebelum itu terjadi, benar-benar terjadi, tolong renungkan lagi. Karena yang gue rasain, lo itu sangat-sangat sayang dengan Reza. Kalaupun misalkan di matamu ada hal-hal yang membuatmu kecewa, tapi itulah perjalanan sebuah rumah tangga. Untuk jadi bersama dalam sebuah kehidupan itu bukan hal yang mudah. Banyak hal yang kita lewati, banyak hal yang dirasakan. Dan menurutku Reza itu sangat amat sayang. Dan menurutku juga orang yang paling berarti di dalam kehidupannya adalah lo diri. Aku hanya bisa menyampaikan itu sih. Pesan gue buat Reza, sebisa mungkin pertahankanlah rumah tanggamu. Gue merasa bahwa lo sangat-sangat amat sayang dengan Wendy. Walau lo tidak tahu cara menyampaikan itu semua. Sekali lagi, pertahankanlah rumah tanggamu dengan apapun caranya. Apa yang sudah terjadi itu adalah perjalanan dalam sebuah rumah tangga. Pertahankanlah, itu aja. Karena dia sangat-sangat sayang sama masing-masing, itu sangat-sangat saling menyayangi. Tapi hanya karena tidak saling paham. Seluruh rumah tangga, baik istri maupun suami, sudah pasti pernah melakukan kesalahan. Baik itu seorang istri maupun seorang suami. Salahnya sekali aja ataupun berkali-kali. Tapi mayoritas kesalahan dalam sebuah rumah tangga yang dilakukan oleh istri ataupun suami, kebanyakan bukan karena diniatkan, tapi karena ketidakpahaman satu sama lain. Yang kedua,
Karena banyaknya suara di sekitar yang kadang membuat kita jadi terkontaminasi. Buat kalian berdua, dari awal kalian ketemu sampai akhirnya kalian bersama, aku tidak di situ. Aku tidak menyaksikan. Tapi yang gua rasakan, perjuangan kalian untuk bersama bukan hal yang mudah. Semoga saja tidak bercerai. Biar tidak ada penyesalan satu sama lain. Ada yang mau ditambahin lagi buat Wendy dan Reza? Bagiku mereka berdua orang-orang yang tulus dalam segala hal. Kenapa? Karena mereka itu kedua-duanya dari latar belakang dari background yang kurang kasih sayang, kedua-duanya. Efek dari itu yaitu tadi introvert, tidak gampang untuk suka, tidak gampang untuk dekat. Makanya ketika mereka itu menyukai sesuatu, apapun itu, tulus. Jadi rasanya sih, tapi kan ada di keputusan mereka berdua. Cuma kalau menurutku sangat amat sayang kalau berpisah. Karena ada ketulusan dalam sebuah hubungan itu. Apalagi kedua-duanya itu sangat-sangat susah. Makanya sayang kalau berpisah, itu aja. Suka atau tidak, setuju atau tidak, semua tergantung sudut pandang. Saya Berki Putri dan Verika Boys. Sampai ketemu lagi di tema kita selanjutnya. Bye!